Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali di cara bincang-bincang Puskesmas. Hari ini kita akan mengobrolkan satu topik atau memperbincangkan untuk membicarakan satu topik kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Telah hadir para tamu-tamu Puskesmas yang luar biasa dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bertemu di kampus kita Universitas Malang. Oke teman-teman, saya ingin tanya satu hal. Kapan kita disebut sebagai bangsa Indonesia? Baik Pak. Ya. Setahu saya, kapan kita disebut sebagai bangsa Indonesia itu di saat pengucapan Sumpah Pemuda, yaitu di tahun 1928. Di saat itulah kita disebut sebagai bangsa Indonesia. Ya, yaitu isi sumpahnya apa? Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Bahasa Indonesia. Indonesia. Dan peristiwa itu terjadi pada 28 Oktober 1928. Iya, berarti kalau sekarang kita sedang menyongsong ulang tahun Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 yang ke-96 ya. Oke. Kira-kira apa pikiran, kesan, pendapat kalian tentang Sumpah Pemuda ini? Dan relevansinya dengan kekinian kita sebagai generasi Z, generasi milenial, dan sebagai generasi penerus bangsa. Baik, mungkin saya sebagai perwakilan dari Gen Z ya Pak. Ya. Menurut saya mengenai bagaimana pendapat saya mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan sumpah yang memang sakral, yang dimana pengucapan ini memerlukan momen. Kalau mengenai relevansi dengan kehidupan atau zaman sekarang, yaitu dimana kalau saya pribadi sebagai Gen Z, saya merasakan kalau mengenai menghargai akan adanya Sumpah Pemuda dan peristiwa ini masih sangat menghargai. Namun kalau mengenai spiritual Sumpah Pemuda ini sendiri seperti ini sudah redup, karena kalau ditanyakan mengenai memperdalam mengenai apa itu Sumpah Pemuda, mungkin banyak teman-teman di sana yang tidak memahami apa makna dari Sumpah Pemuda. Tapi kalau ditanya Sumpah Pemuda itu apa bunyinya, mungkin tahu Pak, tapi makna tidak di dalam apa kalimat itu mungkin tidak semua mengerti. Secara hafalan mungkin mereka tahu ya, Tahu. tapi apa makna yang terkandung di balik itu semua mungkin mereka sudah kurang paham gitu ya. Ya, ya. Gimana yang lain? Hilda, Denny, Wiranto, Aldi, ada pendapat pikiran tentang Sumpah Pemuda yang akan kita rayakan pada 28 Oktober ini? Silakan. Kalau menurut saya Pak, untuk Sumpah Pemuda untuk sekarang itu masih melekat ya. Masih melekat untuk generasi atau Gen Z yang sekarang. Dikatakan tidak melekat karena masih ada orang yang toleransi dan masih ada orang yang juga yang tidak toleransi untuk sekarang. Jadi dikatakan tidak melekat, tidak juga dikatakan melekat, tidak juga. Artinya masih ada sebagian orang yang toleransi, masih ada sebagian orang yang tidak toleransi. Ya. Jadi semangat toleransinya sebagian masih ada, sebagian lagi tidak peduli lagi Tidak dengan itu sepenuhnya. dan cenderung individualistis begitu ya. Iya tuh. Oke, baik, luar biasa. Yang lain ada pikiran, pendapat? Ayo, gengsi. Pak Wiranto, bagaimana? Kalau dari saya kan Sumpah Pemuda ini kan ditekankan kepada cinta tanah air Ya. dan cinta keberagaman. Untuk Gen Z sekarang kayaknya mungkin cinta tanah airnya masih kurang, diakibatkan masuknya budaya-budaya dari luar sehingga mempengaruhi anak muda yang sekarang, dan mereka lebih memilih mengikuti zaman dan mengikuti perubahan yang terjadi yang mengikuti budaya-budaya luar. Seperti itu Pak.
Jadi semacam ada pergeseran peradaban begitu ya. Iya, Pak. Dan pengaruh teknologi dan globalisasi ini akhirnya rasa persatuan dan kesatuan itu juga bisa menjadi mulai pudar begitu ya. Oke. Baik. Aldi bagaimana? Ya, jadi baik Pak. Ya. Kalau menurut saya Sumpah Pemuda dengan masa Orde Lama dengan sekarang itu tidak jauh berbeda Pak. Sumpah Pemuda yang dimana para pendahulu kita sudah membangun Sumpah Pemuda ini, dan sekarang kita pemuda-pemuda yang baru kita kembangkan ini apa Sumpah Pemuda. Kita lebih ini apa, pikiran kita harus lebih maju lagi, memiliki pikiran-pikiran baru Pak. Baik, menurut kalian bagaimana sebaiknya untuk kita tetap melestarikan semangat Sumpah Pemuda ini untuk generasi-generasi seterusnya? Karena ini adalah sebuah tonggak sejarah di mana kita berjuang secara kedaerahan pada masa lalu, kemudian diawali dengan kebangkitan nasional 1908, membangun kesadaran bahwa persatuan-kesatuan itu penting karena mengusir penjajah dengan sendiri-sendiri itu sesuatu yang seringkali gagal. Kemudian lahirlah Sumpah Pemuda 1928. Nah, bagaimana supaya semangat 1928 ini tetap menjadi sebuah spirit, menjadi sebuah sejarah yang tidak pernah akan kita lupakan? Nah, apa kira-kira kiat-kiat atau pesan-pesan kalian kepada generasi maupun generasi berikutnya? Kalau dari saya ya Pak, mungkin untuk mengembangkan atau menumbuhkan kembali semangat Sumpah Pemuda itu dengan adanya era digital yang menghantui para Gen Z, sepertinya agak sulit. Karena betul kata teman saya, di mana sekarang itu udah dipengaruhi dengan budaya luar ataupun udah mengikuti tren dan FOMO. Jadi melupakan akan adanya sebenarnya kita itu punya budaya sendiri. Kita ini perlu kesatuan. Tetapi anak-anak zaman sekarang, termasuk saya sendiri Pak, saya lebih memilih untuk banyak yang nolep, banyak yang introvert, banyak yang memilih untuk berdiam diri di kamar, bahkan dengan keluarga sendiri pun, dengan orang tua pun biasanya jarang bertemu gitu Pak. Untuk makan satu meja pun itu udah sulit. Sebenarnya untuk menumbuhkan semangat Sumpah Pemuda itu sendiri, kita bisa memulainya dengan bersatu dengan keluarga, berbicara dengan keluarga, berbincang dengan bahasa ibu kita, agar nanti bisa kita kembangkan di luar, agar kita, kalau kita udah biasa dengan berbincang, jadi kita biasa juga mungkin untuk berbicara dengan masyarakat sekitar untuk kembali membangun persatuan itu. Terima kasih atas kesempatannya sudah berbincang-bincang dengan Pustiwasbang di sini. Dan akhir kata, salam pemuda. Teruslah berkarya untuk Indonesia satu. Salam Pancasila. Salam Pancasila.